Halo, hari ini kita akan belajar mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah. Ini ada getaran ya, mungkin dari sebelah kanan A, B, C, D, E, F, G. Pernyataan ini yang benar adalah A, B, C, D, E membentuk satu getaran. A, B, C, D, E. Biasanya memang dibagi menjadi 5. Tapi di sini menjadi banyak, berarti harusnya jadi A, D, G, D, A. Baru itu namanya satu getaran. Berarti pernyataan ini salah. CDE membentuk setengah getaran. CDE harusnya setengah getaran itu ABCD. Berarti ini juga salah. Simpangan DE sama besar dengan CD. Simpangan DE sama besar dengan CD. Udah, ini pasti benar. Ingat ya, ini bukan amplitudo tapi simpangan. Soal nomor 2. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Satuan frekuensi adalah Hertz, ini benar. Simpangan terbesar dari ayunan disebut kesetimbangan, tentu saja ini salah, harusnya amplitudo ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh setengah getaran namanya amplitudo, salah. Jumlah getaran per second disebut frekuensi, ini betul. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4, atau yang ini. Soal nomor 3. Perhatikan gambar getaran di bawah ini hurufnya agak diacak-acak ya, nggak masalah tentunya. Waktu yang diperlukan untuk menempuh BAC, jadi dari sini ke sini adalah 0,6 second. Maka periode adalah waktu untuk menempuh satu getaran penuh. Jadi kalau ini sampai sini aja 0,6 second, tentunya periode tinggal ini dikali 2 kan ya. Berarti periodenya adalah 0,6 kali 2, 0,6 second kali 2, yaitu 1,2 second. Kalau kalian lebih suka pakai rumus, ada kayak gini. Periode adalah waktu dibagi jumlah getaran. Waktu yang ada 0,6 second. Getarannya BAC adalah setengah getaran atau 0,5. Kalau gitu atas bawah kali 10 jadi 6 per 5. 6 per 5 juga 1,2 second. Soal nomor 4. Sebuah sumber bunyi menghasilkan nada berfrekuensi 246 Hz. Hal itu berarti dalam 1 second ada berapa getaran? Ingat, frekuensi adalah jumlah getaran dalam waktu 1 second. Kalau ini ada 246 Hz, berarti 246 getaran dalam waktu 1 second. Berikutnya, perhatikan gambar sebuah pegas yang digetarkan di bawah ini. Bentuknya seperti ini. Ini adalah satu pegas ya. Awalnya di A, ditarik, kemudian dia akan melakukan getaran dari A ke B, ke A lagi, ke C, ke A lagi. Jarak BC ya adalah 24 cm. BC, berarti ini setimbang ya. Setimbang. BC berarti itu 2 kali amplitudo, karena amplitudo itu cuman CA atau AC atau AB ya. Maka amplitudonya pasti 24 bagi 2, karena segini itu 24 cm. Kalau AC saja berarti setengahnya ya. Berarti amplitudo sama dengan 24 cm dibagi 2, yaitu 12 cm. BACA BA itu segini itu adalah 1/4. BACA ini setengah, ini 3/4. Berarti di sini waktunya adalah 0,3 second dari sini, sedangkan getarannya adalah 3/4. 3/4 atau 0,75 getaran. Frekuensi adalah N per T. 0,75 dibagi 0,3. Biar sama kita kalikan, di sini ada 2 digit, kalikan 100. 75 per 30 bagi 3 bagi 3, 25 per 10 alias 2,5 Hz. Berarti 12 cm dan 2,5 Hz. Soal nomor 6. Berdasarkan medium dan arah rambatannya, maka bunyi tiupan trompet termasuk medium. Berarti ada atau tidaknya medium. Kalau tiupan trompet itu berarti dia butuh medium. Berarti ini sudah pasti bukan elektromagnetik, tapi mekanik. Sedangkan arah rambatan berarti longitudinal dan transversal. Bunyi itu masuk longitudinal. Soal nomor 7. Perhatikan gelombang transversal di bawah ini. Amplitudo itu ini. Ini amplitudo nih. Berarti 0,2 mm. Ini salah. Periode adalah waktu untuk menempuh satu gelombang. Berarti hanya di sini ya waktunya ya. Nggak usah pakai hitung lah, pemahaman aja. Satu gelombang ditempuh dalam waktu 4 milisecond. Nomor 8. Cepat rambat gelombang di atas. Kita lihat datanya dulu. Kalau di sini kita lihat ada 2 gelombang. Berarti 2 periode, karena di sini ngomongin waktu, berarti 2 periode. Kalau ngomongin
sentimeter atau meter, itu berarti panjang gelombangnya. 2 periode waktunya 0,4 second, atau langsung kelihatan ya. Segini itu kan langsung aja itu ya, lebih gampang lagi tuh. Jadi langsung kelihatan. Satu buah gelombang terbentuk dalam waktu 0,2 second. Berarti periodenya 0,2 second. Nah, sedangkan ini juga bisa logika. Yang namanya satu panjang gelombang kan satu bukit, satu lembah. Lembahnya aja 12 meter. Berarti kalau satu bukit satu lembah ya 12 kali 2, 24 meter kayak gitu. Tapi kalau kalian mau pakai hitungan juga boleh. Misalnya mau pakai apa? Ini ya, ini setengah lambda ya. Setengah lambda sama dengan 12 meter. Lambda berarti 12 kali 2 per 1 ya. 24 meter. Nah, cepat lambat itu lambda bagi T bisa, lambda kali F bisa. Untuk kali ini kita pakai lambda bagi T ya. 24 meter dibagi 0,2 second kali 10 kali 10 supaya komanya hilang, 240 per 2, 120 meter per second. Oke, B ini berencana untuk mengukur jarak di antara dua gedung. Cepat rambat bunyi di udara saat pengukuran berlangsung adalah 330 meter per second. Dia berdiri di satu titik dan membunyikan klakson satu kali. Bila alat pendeteksi bunyinya mencatat pantulan bunyi pada 0,2 second setelah bunyi asli dan 0,2 second setelah bunyi pantul, itu artinya waktu yang pertama itu adalah 0,2 second, sedangkan waktu yang kedua adalah 0,2 tambah 0,2 yaitu 0,4 second. Kenapa? Karena setelah bunyi pantul pertama, bukan setelah bunyi asli. Jarak itu pakai rumus cepat aja ya. Cepat rambat bunyi dikalikan waktu 1 tambah waktu 2 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada pemantulan gelombang bunyi ya. Berarti 330 dikalikan T1-nya 0,2 tambah 0,4 second ya ini ya, dibagi 2. Berarti 330 kali 0,6 dibagi 2. Mungkin 2-nya saya bagi dengan sini aja. Berarti 33 kali 0-nya bisa dicoret, 33 kali 3, 99 meter. Soal nomor 10 yang terakhir untuk hari ini. Perhatikan gambar dua gelombang bunyi di bawah ini. Ini gelombang bunyi kan harusnya memang longitudinal, cuma ini adalah kayak diterjemahkan gitu, di-convert menjadi bukit dan lembah karena lebih mudah diamati kayak di osiloskop gitu ya. Kita lihat di sini gelombang. Nah, kalau gelombangnya gede kayak gini, ini jelas gelombang A itu amplitudenya lebih besar. Amplitudo lebih besar. Atau gimana ya? Amplitudenya A lebih besar dari amplitudenya B. Tapi kalau dia lebih rapat gini, lebih satu bukit satu lembah dalam rentang yang sama, dia lebih banyak terjadi gelombang, berarti itu frekuensinya. Jadi frekuensinya A itu lebih kecil. Jadi kalau yang rapat gini itu frekuensinya lebih besar. Jadi yang B itu justru frekuensinya lebih besar. Gitu ya. Di sini apa aja nih? Frekuensi B lebih besar dari A, ini betul kayaknya ya. Wah, berarti ini B-nya lebih kecil, salah. Periode A sama periode B. Kalau ngomongin periode yang makin gede gini, periodenya A itu lebih besar dibanding periodenya B. Makanya salah kan? Periode A sama dengan B, jelas salah. Oke, sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu di part 2-nya. Part 2-nya itu kita akan kasih soal yang mirip-mirip tapi beda. Maka tunggu aja bagian B-nya nanti ya, atau part 2-nya ya. Sampai ketemu, semoga bermanfaat.